Munaslup tersebut adalah Munaslup yang ilegal, yang dijalankan, didasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Dani Suara Haryono, saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan HAM. Keprihatinan tentunya kita rasakan dengan adanya Munaslup yang diselenggarakan kemarin tanggal 14 Maret 2024. Dan kita menyatakan bahwa Munaslup tersebut adalah Munaslup yang ilegal, yang dijalankan, didasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa kita tegak lurus pada aturan, tegak lurus pada ketentuan hukum yang berlaku. Kita juga menyadari sesungguhnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus kita jadikan panglima bagi kita semua dalam melaksanakan semua kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan Kadin Indonesia pun kita sadar bahwa masyarakat, bangsa, dan negara menunggu hasil kerja kita semua untuk turut serta menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sejahtera. Sebagaimana kita memiliki visi untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2040. Sehingga memang kita sadari bahwa cacat hukumnya luar biasa sekali pada saat pelaksanaan Munaslup kemarin, dan tentunya berdasarkan anggaran dasar ya yang Kepresnya nomor 18 tahun 2022 jelas dikatakan di situ bahwa Munaslup adalah diselenggarakan, merupakan Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai dibatasi pelanggaran-pelanggaran prinsip atas AD/ART dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus, sehingga ketentuan-ketentuan AD/ART dan atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hanya itu aturan yang mengatur. Kemudian untuk pelaksanaannya tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Antara lain kalaupun dirasakan memang ada aturan-aturan yang dilanggar atau kemudian dikatakan misalnya ada tidak berfungsinya Dewan Pengurus, tentunya ada mekanismenya, harus melalui peringatan terlebih dahulu. Kemudian kalau diabaikan 30 hari kemudian peringatan lagi. Kalau diabaikan juga baru tentunya kalau misalnya KLB atau Kadin Provinsi menyatakan hal itu, tentunya harus ada mekanisme organisasi. Mereka pleno terlebih dahulu. Dari hasil plenonya baru bisa meminta diadakan Munaslup. Jadi semua mekanisme ini dilewati begitu saja. Dan kemudian juga tentunya kita tahu nanti tentunya rekan-rekan dari Kadin Provinsi bisa menyatakan bahwa mayoritas semua ada di sini. Kenapa kok bisa Munaslup yang menyatakan kemarin menyatakan diri quorum dan menyatakan diri mayoritas, sehingga kita menolak itu semua. Itu bagian daripada rekayasa, dan tentunya bidang hukum kita siap untuk menginvestigasi dan siap untuk menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasti bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hukum yang membuat masyarakat dunia usaha menjadi gelisah, tentunya harus ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh organisasi. Dan kalau harus ada juga mungkin tindakan-tindakan pelaporan atau gugatan, setiap langkah hukum tentunya kita akan tegakkan demi kejayaan Indonesia di masa depan. Sekian tambahan dari saya. Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.